Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan perencanaan rancangan strategi sistem informasi pada blibli.com. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Aldi Firmansyah dengan NIM 06520.013 dengan dosen pengampu Kepala Seknarindro. Untuk perusahaan yang saya analisis itu ada dari perusahaan blibli.com. Yang pertama itu ada sejarah profil dari Blibli.com. Blibli.com yang merupakan anak perusahaan jaring digital di bidang e-commerce yang didirikan tahun 2010. Blibli merupakan perusahaan e-commerce asli Indonesia yang fokus dalam membangun ekosistem berbelanja pilihan konsumen dan institusi melalui platform perdagangan omni-channel yang aman untuk setiap gaya hidup yang terpercaya. Sejak berdiri pada 2011, Blibli menghadirkan produk terkurasi melalui kerjasama dengan para penjual handal dan kemitraan dengan merek-merek ternama. Saat ini, Blibli menghadirkan 20 kategori produk dengan puluhan juta pilihan produk berkualitas dari ratusan ribu mitra. Blibli juga menjadi e-commerce dengan pilihan pembayaran dan pengiriman kelengkapan di Indonesia, serta dikenal sebagai penyedia layanan gratis ongkir dan jaminan produk original. Blibli menjalankan bisnis dengan model business to business to customer, serta business to customer yang terintegrasi secara online maupun offline dengan omnichannel. Sepanjang perjalanannya, Blibli telah melakukan sejumlah akuisisi penting dalam mendukung model bisnis, meningkatkan portofolio layanan, dan memperkuat bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada analisis. Nah, di sini terdapat analisis value chains. Untuk infrastrukturnya itu ada laptop. Blibli merupakan sistem Blibli memiliki sistem data statistik untuk memantau perkembangan perusahaan. Blibli merupakan bisnis online, maka infrastruktur memiliki perangkat elektronik dan internet untuk mendukung bisnis. Selanjutnya ada human research, yaitu untuk meningkatkan loyalitas karyawan dengan pengguna Blibli. Maka Blibli membuat penghargaan yang diperuntukkan oleh karyawan Blibli. Kemudahan mengadakan event-event yang melibatkan karyawan Blibli untuk mempererat hubungan antara karyawan. Teknologi development, Blibli selalu melakukan update fitur, meningkatkan kebutuhan customer yang selalu bertambah sehingga mempermudah customer dalam melakukan aplikasi jual beli pada Blibli. Procurement pendanaan di Blibli berasal dari investor-investor yang telah menginvestasi dananya ke Blibli serta seperti SoftBank dan sebagainya. Di sini terdapat fitur-fitur ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Untuk inbound logistik itu yang pertama bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain sebagai investor perusahaan. Yang kedua, terus mengajak online shop lain agar mau memesan barangnya di Blibli. Untuk dari segi operation, melakukan pelayanan kepada pengguna Blibli melalui customer service. Customer dapat memilih dan membandingkan harga beserta barang pada beberapa online shop lainnya. Untuk outbound logistik, Blibli kini tidak hanya bisa mengakses melalui PC atau laptop saja, namun bisa melalui dengan mobile phone. Selanjutnya ada marketing and sales. Jadi itu untuk menambahkan fitur yang bernama Top Ads untuk membantu penjual aktif di Blibli dalam mempromosikan produk. Selanjutnya itu ada service, melakukan pelayanan terhadap pengguna Tokopedia melalui customer service. Layanan pembayaran yang sudah melalui kerjasama dengan berbagai bank, sehingga pengguna dapat memilih banyak bank yang diinginkan. Selanjutnya itu analisisnya ada critical success factor atau CSV. Yang pertama, Departemen IT itu tugas pokok dan fungsinya mengimplementasikan perencanaan fitur-fitur baru, maintenance website dan fitur yang telah ada, dan memastikan pemeliharaan server penuh dengan baik. Untuk KPI-nya, hitung beberapa lama waktu Departemen IT menyelesaikan proyek dan mengembangkan fitur-fitur baru.
Perbandingan semua proyek dengan proyek yang lainnya terselesaikan tepat waktu untuk juga harus diukur. Selanjutnya itu ada quality control. Tugas pokoknya itu memastikan fitur-fitur di Blibli berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan terhindar dari bug. Selanjutnya itu untuk KPI-nya, Blibli selalu memastikan setiap 6 bulan sekali fitur-fitur yang berjalan di aplikasi tidak terjadi bugs atau error. Untuk dari Departemen Desain, melakukan tugas yang berhubungan dengan desain dalam perusahaan seperti desain banner dan web, hingga desain banner pengiklanan. Untuk KPI-nya, memastikan banner yang akan diiklankan itu terlihat jelas dan mudah dipahami oleh pengguna seperti banner diskon dan sebagainya. Selanjutnya itu ada departemen dari customer service. Tugas umum yang dijalani oleh seorang customer service adalah menjadi resepsionis atau menerima tamu, terus melayani pengguna melalui telepon, online chat, dan bertatap muka. Dan terakhir, menguasai segala informasi tentang perusahaan dari produk. Untuk indeks KPI-nya, melayani hubungan dengan pelanggan dengan baik, kuasai informasi tentang perusahaan dan produk itu tersendiri. Selanjutnya divisi HRD, yaitu untuk merekrut personil untuk posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka, membuat kebijakan, memberikan pelatihan dan pengembangan staf, troubleshooting dan pemecahan masalah bagi karyawan, menjaga hubungan baik dengan setiap karyawan. Untuk indeks KPI-nya, jumlah rekrutmen karyawan baru yang dilakukan dengan tepat waktu kurang dari 45 hari memiliki target pada tahun kedepannya 100%. Rata-rata jumlah pelamar untuk setiap job vacancy memiliki target pelamar mencapai 100 pelamar per posisi. Selanjutnya di divisi konten, pembuatan konten di blog Blibli, mengkoordinir semua yang berhubungan dengan konten dalam website Blibli, mengupdate selalu informasi yang terbaru tentang Blibli. Selanjutnya ada divisi marketing, melakukan optimasi Blibli di mesin mencari, melakukan optimasi di sosial media, melakukan riset online. Untuk indeks KPI-nya, pertumbuhan penjualan harus lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sekarang targetnya itu baru 15%. Skor kepuasan pelanggan dalam skala 1 sampai 5, di mana 5 sangat puas memiliki target yang telah terisi, yaitu 4,25%. Selanjutnya itu ada deskripsi sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi dan teknologi informasi pada PT Blibli merupakan perusahaan bergerak di bidang e-commerce, seperti menawarkan aplikasi untuk para penjual barang dapat penjualan secara online. Itu Blibli membutuhkan SCTI pada setiap proses bisnisnya. Selanjutnya itu ada aplikasi pengolah kata atau word processing, contohnya ada Microsoft Word, Notepad, dan OpenOffice. Selanjutnya itu ada aplikasi pengolah kata, yaitu image processing. Contohnya itu ada MATLAB dan StillLab. Selanjutnya itu ada aplikasi pengedit atau membuat video atau video maker. Contohnya Adobe Premiere, CapCut, dan Adobe Effects. Untuk aplikasi Prestige sendiri itu menggunakan dari Microsoft Excel. Untuk aplikasi CRM atau Customer Relationship Management, contohnya itu Zoho dan Egili. Aplikasi SCM, Supply Chain Management, itu ada Udo. Terus aplikasi MRP, Material Research Planning, contohnya itu ada Udo. Terus Financial Management System, contohnya Jurnal. Human Research Management System, contohnya Udo. Investasi Management System, contohnya itu Udo. Selanjutnya ada application portfolio saat ini dan yang akan digunakan. Yang pertama itu ada nama aplikasi atau sistemnya itu Transaction Process System. Nah, deskripsinya itu SI yang mengatur segala bentuk transaksi antara pemilik dengan target konsumen. Pada Blibli.com, transaksi proses dapat berjalan dari aplikasi Blibli apps yang berinteraksi langsung dengan penggunanya dengan beberapa fitur yang ditawarkan untuk membuat transaksinya. Yaitu ada manajemen sosial sistem. Laporan ini bertujuan untuk efisiensi dalam transaction proses sistem di Blibli. Manajemen informasi sistem terdapat pada laporan dari data customer service.
kepadatan atau bidang supplier, supervisor penyimpanan laporan transaksi menggunakan cloud computing MySQL. Selanjutnya itu ada decision support system. Sistem informasinya menggunakan data khusus menggunakan executive support system atau AIS dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan. Decision support system pada Beli.com menggunakan data khusus yang didapatkan dari pengumpulan data untuk memberikan saran keputusan berupa ekspansi produk. Selanjutnya itu ada penambahan fitur-fitur atau layanan dan tentang kerjasama dengan mitra penjual yang berada di Blibli. Selanjutnya itu ada Executive Information System. Sistem informasi suatu perusahaan berperan penting dalam membuat kebijakan baru, mengesahkan kebijakan baru, kita mengeksekusi kebijakan tersebut. Di Blibli, komisaris utama merupakan bagian dari Executive Information System, sesuai tugasnya sebagai pembuat kebijakan dan pendorong terlaksananya implementasi Good Corporate Governance. Ada API Gateway, terus ada platform komunikasi client server, media pemrosesan, integrasi dengan mitra logistik pihak ketiga. Untuk komponen SITI-nya itu ada CorelDRAW, yaitu untuk edit gambar, membuat gambar iklan. Untuk fitur-fitur lainnya itu ada Toolbox, Docker, Property Bar. Untuk komponen SI-nya itu ada software Oracle SAP. Jadi itu fungsinya itu untuk membuat perencanaan bisnis. Software BIM memiliki fitur yaitu Finance, Procurement, HRM, Marketing, Automation. Selanjutnya itu ada sebentar, jadi untuk selanjutnya itu ada media pemrosesan, terus ada integrasi dengan mitra logistik pihak ketiga. Komponen SI atau TI-nya itu untuk software Salesforce itu dicari, terus itu untuk software Adobe Photoshop itu berfungsi untuk editing, membuat tema atau efek software. Selanjutnya itu untuk mengkat atau masking. Hardware PC atau komputer, hardware berfungsi untuk menjalankan software yang digunakan. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, dan resepsi resiko terhadap keputusan pembelian secara online pada website Blibli. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu Blibli menyediakan layanan customer service 24 jam sehingga tidak ada keluhan yang diajukan untuk Blibli. Yang kedua, pengembangan SITI pada Blibli yaitu SAP telah mendapatkan penghargaan di dunia. Selanjutnya itu, aplikasi Blibli sangat membantu masyarakat dalam belanja online. Aplikasi Blibli mempunyai strategi SITI yang bagus dan memumpuni. Untuk pelayanan Blibli memberikan keamanan untuk data setiap pelanggannya. Saran-saran yang dapat penulis sampaikan, maka hubung dengan hasil resiko penelitian secara simultan maupun parsial dari keempat variabel yaitu kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, dan persepsi risiko terhadap keputusan pembelian secara online pada website Blibli. Memberikan tambahan metode pembayaran sehingga pelanggan dapat bebas memilih pembayaran yang ia inginkan. Untuk jasa pengiriman lebih diperhatikan lagi agar barang yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu terdapat adanya respon positif terhadap website Blibli ini, maka telah menciptakan peningkatan jumlah konsumen website Blibli menjadi luar biasa. Akibatnya, website Blibli menjadi salah satu situs belanja online yang semakin populer di Indonesia. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.